perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, majelis dan lembaga di lingkungan pimpinan pusat Muhammadiyah, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut. Pertama, kekayaan alam adalah anugerah Allah yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual. Pengelolaan usaha pertambangan, pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan anggaran dasar pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Anggaran rumah tangga pasal 3 ayat 8 yang berbunyi memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Anggaran rumah tangga pasal 3 ayat 10 menyebutkan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya dan usahanya memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMN untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya. Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik. Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung
dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah. Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas. Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Profesor Dr. Haji Muhajir Effendi MAP sebagai ketua, Muhammad Sayuti MPD MED PhD sebagai sekretaris dengan anggota Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG, Profesor Hilman Latif MA PhD, Dr. Agung Danarto MAG, Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHun, Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI, Dr. Arif Budimanta, Dr. M. Nurul Yamin MSI, dan M. Azrul Tanjung SE MSI. Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah. Demikian telah kami sampaikan Risalah Konsolidasi Nasional disertai dengan lampiran Risalah Pleno PP Muhammadiyah tentang pertambangan. Terima kasih. Kesatuan ada keputusan umum hasil dari konsolidasi ini, termasuk ada yang memang khusus tambang, yang ada lampirannya. Nah, kenapa ada lampirannya? Karena itu tadi, ini persoalan yang sudah memperoleh atensi publik yang luar biasa, yang sebenarnya bagi kami tidak seperti itu mestinya. Kan tambang itu satu bagian saja dari berbagai aspek yang memang harus dikelola di bumi Indonesia ini. Minerba secara keseluruhan, hutan, kan, kemudian perkebunan, bahkan perikanan dan lain sebagainya. Yang bagi kami semuanya harus dikelola, tapi jangan dirusak. Perbedaannya di situ. Kami masuk ingin mengelola, termasuk mengelola tambang, dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial. Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan. Tentu tidak mudah, tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis, bikin hotel dan lain sebagainya, maka menjadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat sekarang. Tapi karena usaha tambang ini juga yang lain kan ada di dalam lalu lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang yang demikian rupa, kalau nanti dalam perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi dan kondisi
yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan tanggung jawab pula itu kami kembalikan. Nah, itu cara kami memasuki kehidupan, dan saya yakin inilah bedanya kami untuk mengambil langkah tanggung jawab ini. Kalau untuk mudahnya kan ya sudah, kita tidak masuk ke arena itu, selesai. Tapi ini menjadi talent tanggung jawab. Kenapa kita tidak bikin model yang bisa kita lakukan? Karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain. Jadi itu, dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk. Maka nanti mohon dengan sangat silakan dimuat secara utuh keseluruhannya agar tidak terpenggal-penggal, supaya nanti tidak ada kesan di publik kalau untuk menerima ngapain lama-lama, kan? Ya, kalau seperti itu kan bisa juga sebaliknya. Kalau mau menolak juga bisa seketika, kan? Ya, kami tidak ingin menolak dan menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika, berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Jadi disitulah letak spirit dari hasil keputusan ini. Dan kami menghargai berbagai kritik, masukan yang bersifat alami sekalipun, dan akan jadi masukan bagi tim untuk terus mengkajinya sehingga ketemu sebuah model usaha yang pengelolaan tambang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan. Bahkan dimungkinkan nanti ke depan baik prodi, baik tambang maupun juga kehutanan, pertanian, teknik lingkungan, kemudian geologi, itu suatu saat kami bisa membuat model pengembangan reklamasi, ya. Jadi deforestasi, kemudian juga sekarang kan problem kita kan problem reklamasi, kan. Ya, ke depan siapa tahu Bang Muhammadiyah bisa bergerak ke situ. Bahkan kalau nanti memungkinkan dengan seluruh kekuatan masyarakat dan para pengusaha, kita bareng-bareng kalau ada problem-problem lingkungan yang reklamasinya problematik, ya kita bareng-bareng itu menyelesaikan. Dan kami tidak mengejar keuntungan, karena kalau memikir diri sendiri, insya Allah tapi Muhammadiyah sudah cukup. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.